Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, bagaimana kabar kalian? Insya Allah semua dalam kondisi sehat walafiat dan semangat untuk terus menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi ketentuan waris dalam Islam. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswa yang beriman, fenomena waris sangat signifikan, sangat penting dipelajari dalam Islam, karena manusia memiliki kecintaan terhadap harta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur tentang pembagian waris dalam kitab suci Al-Quran. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat serius akan hal ini, karena khawatir hambanya mengambil hak saudaranya sendiri, menahan hak keluarganya sendiri yang dihukumi sebagai perbuatan yang zalim. Persoalan ini tentu menimbulkan pertikaian, tentu bisa menyebabkan terjadinya keributan, bahkan sampai pada pembunuhan antar keluarga. Na'udzubillah. Dalam agama lain, pembagian waris tidak dengan aturan-aturan tertentu, melainkan dengan akal mereka. Bisa saja mereka membaginya kepada teman dekatnya, bahkan dengan seekor binatang sekalipun. Padahal orang tua, anak-anak, istri, mereka adalah orang yang paling berhak menerima warisan dan berjasa dalam hidupnya. Inilah keistimewaan syariat Islam. Pembagian waris hanya khusus untuk keluarga. Siswa-siswi yang beriman, ada yang tahu apa itu ilmu mawaris? Mungkin masih terdengar asing oleh kalian. Baik, Bapak akan jelaskan pengertian dari ilmu mawaris. Secara etimologis atau bahasa, mawaris adalah bentuk jamak dari kata miros, merupakan masdar atau infinitif dari kata warotha, yarithu, irthan, mirothan. Maknanya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ilmu waris secara terminologis atau istilah ialah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya. Hukum mempelajari ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Artinya, semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari kita yang mempelajari ilmu mawaris atau faraid dengan segala kesungguhan. Selanjutnya adalah dalil nakli dari Al-Quran tentang waris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Kemudian dalil nakli dari al-hadis tentang waris. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas fa inni imru'un maqbudun wa innal 'ilma sayuqbadu wa tazharul fitan hatta yakhtalifal ithnani fil faridah la yajidani min yaqdi biha. Yang artinya,
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada manusia, karena aku adalah orang yang akan direnggut atau wafat, sedang ilmu pun akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian waris, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan atau menyelesaikan perselisihan pembagian harta waris. Hadis riwayat An-Nasa'i, Hakim, dan Baihaqi. Lalu, apa sebab seseorang tidak bisa menerima waris? 1. Karena kekafiran atau murtad keluar dari agama Islam. Orang tua muslim tidak dapat mewarisi anak yang kafir dan sebaliknya. Hal ini berlaku untuk keluarga inti dan keluarga besar. 2. Membunuh mewaris. Apabila seorang ahli waris membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, maka dia tidak berhak untuk menerima waris. Lalu yang ketiga, sebab seseorang tidak bisa menerima waris adalah anak hasil zina. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak bisa menerima waris dan tidak bisa mewarisi. Kemudian yang keempat adalah anak li'an, anak dari suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi. Li'an adalah tuduhan seorang suami kepada istri yang berzina dan penolakan istri atas tuduhan suami tersebut. Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah materi pada pertemuan pertama kita telah selesai dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 1 sesuai dengan format yang telah ditentukan untuk kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kalian ada pertanyaan, saran, atau kritikan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share agar saya semakin bersemangat membuat video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih.